It's easy to think that when we give, not much happens. That's because we tend to think of it as a single transaction. We give, they get. The end. But what if there is more to the story? What if God is doing more than we know with our gift? Good news. He is. When we give, we are doing more than we know, because God does more than we could imagine in 3 key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers, presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. Shalom, salam kasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini kita masih diberi nafas hidup dan dapat bersama-sama di dalam ibadah atas talian. Untuk memulakan ibadah pada pagi ini, kita mempersilakan Pastor Ros untuk doa pembukaan. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang sedang beribadah secara online pada pagi hari ini. Sebelum kita mulakan ibadah kita, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang sentiasa memelihara dan menjaga kami. Kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang kami sanjung. Meskipun banyak perkara-perkara sukar yang terjadi di sekitar kami pada saat ini, namun Engkau tetap Allah kami yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang tetap memelihara dan melindungi kami dan menjaga setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan, di dalam keadaan-keadaan yang sukar, Engkau Tuhan tetap ada di dalam setiap keadaan-keadaan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena sekali lagi kami dapat bersama-sama dalam ibadah, dalam talian pada pagi hari ini. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena inilah anugerah Tuhan bagi kami. Kami dapat menikmati hari yang baru dan kami dapat menikmati udara yang segar, bahkan masih dapat menikmati kehidupan pada hari ini. Kesemuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami mau menyerahkan kelangsungan ibadah kami pada pagi hari ini. Saya mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang beribadah secara online. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan hadir di setiap keluarga, rumah tangga yang sedang beribadah pada saat ini Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Engkaulah ya Tuhan yang akan menyertai setiap anak-anak-Mu, khususnya yang terlibat di dalam pujian dan penyembahan, supaya kami dapat sama-sama merasakan, menikmati hadirat Tuhan semasa kami memuji Tuhan, semasa kami menyembah Tuhan, semasa kami membesarkan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, di hospital atau di rumah atau di mana-mana pun, Tuhan kami percaya bahwa tangan Tuhan menjamah mereka, memberi mereka kekuatan, bahkan memberi mereka penghiburan dan memberi mereka kesembuhan.
Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang di dalam keadaan tertekan pada saat ini. Kami mau berdoa supaya Engkau menjamah mereka Tuhan, supaya Engkau mengangkat dan menguatkan mereka Tuhan, menghibur mereka. Sehingga mereka dikuatkan, dilepaskan daripada segala tekanan-tekanan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa khususnya untuk mereka yang sedang di dalam kuarantin karena COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga ada di sananya Tuhan. Untuk memberi mereka kekuatan, memberi mereka semangat, bahkan memberikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk mereka yang sedang dalam keadaan susah. Mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayang. Tuhan, kami mau berdoa supaya Engkau Tuhan menghiburkan mereka ya Tuhan dan menguatkan mereka. Bapa di surga, saat ini kami mau bersyukur karena kami percaya di dalam keadaan ekonomi kami yang tidak menentu, di dalam keadaan politik kami yang tidak menentu, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau ada bersama-sama dengan para pemimpin-pemimpin kerajaan kami Tuhan. Engkau ada ya Tuhan bersama-sama dengan seluruh rakyat Malaysia ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan sumber kekuatan bagi kami untuk menghadapi segala situasi-situasi yang kami hadapi pada saat-saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah online kami Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari jemaat Tuhan kita mengatakan amin. Pembacaan kita pada pagi ini sama-sama kita lihat di dalam Mazmur 34 bermula ayat 12 sampai 23. Kata firman Tuhan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Maka Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ayat terakhir, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
namun yang pasti kan kekal selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagianku selamanya. Selamanya, selamanya, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan penuh
Shalom. Terima kasih semua yang turut serta untuk menjayakan pelayanan secara atas sekalian pagi hari ini. Biarlah kemuliaan Tuhan melalui pelayanan ini. Untuk itu, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih atas kesempatan kali lagi kita bersiaran melalui ibadah ini. Saya percaya dimanapun saudara dan saudari dapat mengikuti siaran ini, pastinya Tuhan memberkati dari segi kekuatan untuk menghadapi sebaran dalam kehidupan ini. Namun sebelum itu, biarlah kita berdoa dulu. Kita serahkanlah pelayanan, firman Tuhan, biarlah diurapi oleh Tuhan. Saya pimpin dengan suara kedengaran, dan saudara dan saudari berdoa di dalam hati masing-masing. Allah Bapa di surga, Allah yang kami muliakan melalui Yesus. Pagi hari ini sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena di atas kesempatan di dalam menikmati berkat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya hati kami dipersiapkan. Dan saya berdoa dimanapun ibadah ini dapat ikuti, dimanapun firman Tuhan ini dapat didengar, dapat dipelajari. Saya berdoa supaya di dalam nama Yesus semua mendapat dorongan daripada Tuhan dan berkat yang baru di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita perhatikan di dalam Mazmur 20 ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Kiranya Tuhan menjawab engkau waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Saudara dan saudari yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini ialah kekuatan menghadapi cabaran. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, disebut saja besar cabaran. Cabaran ini sejak dahulu, kini dan masa akan datang, pasti kita akan berhadapan dengan cabaran. Demikian juga umat Israel, di mana mereka menghadapi cabaran pada ketika itu. Disebut di dalam pembacaan kita ialah kesesakan. Mereka menghadapi cabaran yang luar biasa. Tapi pada waktu mereka menghadapi cabaran, satu perkara yang mereka lakukan kebiasaannya ialah mereka mencari sumber kekuatan. Bagaimana mereka boleh menghadapi, bagaimana mereka boleh untuk melaluinya. Demikian juga untuk pagi hari ini, di mana kita dapat melihat saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di mana pada waktu mereka menghadapi cabaran, mereka berkumpul, mereka adakan pembelajaran firman Tuhan, mereka ada pujian, dan mereka berdoa di suatu tempat yang Tuhan tentukan pada mereka, supaya mereka ada kekuatan pada waktu mereka adakan persekutuan. Sesuai dengan pembacaan pagi hari ini,
di mana ayat yang kedua mengatakan, dalam pembacaan kita sebut sedemikian, kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Pada waktu mereka adakan persekutuan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa bersama-sama, maka suara Tuhan mengatakan dalam pembacaan kita, pertolongan, bantuan dari Tuhan mengatasi cabaran ialah dari tempat kudus, dari Allah, lalu dikirimnya kepada Sion. Sion ini saudara-saudara, dan inilah yang kita ambil perhatian pada pagi hari ini, yaitu perkataan Sion di sini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan pagi hari ini, sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang harus kita ketahui berkenaan dengan Sion. Itulah sebab kita ambillah perhatian yang sesungguhnya perkataan Sion ini. Ya, pertama, apakah Sion itu? Dan di manakah Sion itu? Apakah ada di Sion sehingga berperan sebagai sumber kekuatan mereka menghadapi cabaran? Dan yang ketiga, Sion itu melambangkan apa bagi umat Israel dan bagi kita yang ada sekarang? Hal pertama yang harus kita tahu saudara dan saudari, yaitu apakah Sion itu yang membantu mereka, menyokong mereka di dalam hal kekuatan menghadapi cabaran. Dalam firman Tuhan pagi hari ini ialah soal sokongan kekuatan menghadapi cabaran. Memang kekuatan itu datang dari Yang Maha Kudus, dari Tuhan. Tetapi ada sokongan tertentu untuk kekuatan di mana kita peroleh. Sion ialah sebuah bukit, di mana Sion ini terletak di tenggara Yerusalem, yaitu bahagian kota Daud yang tertua. Ini dijelaskan di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 6 dan 7. Kemudian istilah itu juga meliputi di sebuah bukit yang mana terdapat di timur laut Yerusalem, tempat dibangunnya bait Allah, sesuai apa yang dinyatakan Mazmur 48 ayat 2 hingga yang keempat. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, setelah zaman Alkitab, nama Sion itu juga dikenali sebagai Putri Sion, sebab ini melambangkan penghuni Yerusalem pada ketika itu adalah umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa setiap persoalan, setiap cabaran pasti ada penyelesaiannya. Dalam Zakaria pasal 2 ayat 10 ini nyatakan. Dan akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sion itu berarti seluruh kota Yerusalem, itulah Sion pada waktu itu. Mazmur 87 ayat 1 hingga ayat 2 ini menyatakan. Oleh karena saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa bait Allah dibangunkan di Sion, dan inilah yang mereka jadikan sebagai pentuan yang ditunjukkan oleh Tuhan, di mana mereka
mendapat kekuatan setiap kali mereka berkumpul di tempat tersebut. Yang kedua, apa yang ada di Sion sehingga berperan sebagai suatu kekuatan pada waktu umat Israel menghadapi cabaran. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di mana tempat tersebut, Sion ini merupakan satu pertemuan umat Israel yang datang dari timur, selatan, barat, dan utara, di mana setiap kali mereka menghadapi cabaran sesuai dengan disebut ayat itu, yaitu kesesakan, di mana disinilah mereka mengambil iktibar bahwa mereka berkumpul di suatu tempat namanya Sion. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dengan perkumpulan, dengan pertemuan mereka ini, maksudnya yang sama. Mereka belajar firman Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa bersama-sama di Bukit Sion yang memberi sokongan mereka untuk keluar daripada sesuatu cabaran. Dan pada waktu mereka menyembah Tuhan, pada waktu mereka mendengar firman Tuhan, pada waktu mereka berdoa bersama-sama, maka mereka mendapat kekuatan yang dahulunya mereka merasakan ada kesesakan, mereka merasakan ada kelemahan antara satu dan lain. Tapi pada waktu mereka berkumpul, bertemu di Bukit Sion, mereka dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian, dengan berdoa, mereka ada kekuatan antara satu dengan yang lain. Dengan ini, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, Sion itu melambangkan apa? Bagi umat Israel, dan Sion itu melambangkan apa bagi kita yang ada ketika ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Sion itu melambangkan persekutuan. Sion itu melambangkan persaudaraan yang begitu kuat di antara umat Israel. Walaupun mereka merasakan ada kelemahan, tapi bila mereka bertemu di Sion, karena mereka mendengar firman Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, akhirnya mereka ada kekuatan menghadapi cabaran yang mereka lalui. Dengan ini saudara yang dikasihi Tuhan, maka Sion itu melambangkan persekutuan, melambangkan sesuatu persaudaraan yang erat di antara umat Israel pada waktu itu. Dengan kekuatan yang ada, akibat daripada kekuatan yang mereka miliki, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, maka mereka ada kekuatan untuk menghadapi cabaran hidup yang mereka lalui. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa kini, di manakah Sion kita? Sion kita, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebab disebut di Sion itu, itulah dibinahnya bait Allah, dan bait Allah itulah yang mereka sudah pakai untuk menyembah Tuhan di Sion. Di mana Sion kita? Tempat kita bersekutu, tempat kita mendengar firman Tuhan, tempat kita memuji Tuhan, supaya ada kekuatan antara satu yang lain. Saudara dan saudari, Sion ini di mana tempat kita beribadah, di mana tempat kita mendengar firman Tuhan, di mana tempat kita dapat berdoa, disitulah Sion kita. Dahulunya sebelum PKP, sebelum pandemi COVID-19 ini, Sion kita adalah di gereja. Sion kita karena di gereja dapat mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, di situ kita ada kekuatan. Sion kita pada waktu itu kita adakan ibadah secara kelompok sil dari rumah ke rumah.
persekutuan pelayanan di mana mereka adakan, di situlah Sion. Tapi bagaimana keadaan sekarang ini? Di mana Sion kita? Gereja tidak dibuka. Ibadah kelompok sel tidak boleh diadakan. Persekutuan badan-badan pelayanan tidak dapat diadakan. Karena kita patuh dengan SOP. Di mana Sion kita? Di mana lagi kita dapat mendengar? Di mana lagi kita dapat bersekutu di antara satu yang lain. Supaya ada kekuatan. Nah saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Sion kita sekarang ini adalah di ujung jari kita. Tidak perlu kemana-mana. Tidak perlu mendaki bukit Sion di Israel. Tapi Sion kita ada di ujung jari. Ketik saja handphone pintar. Di situ kita dapat peroleh ratusan ayat. Renungan firman Tuhan. Sekali kita sentuh saja. Banyak firman Tuhan kita dapati. Melalui YouTube, melalui Facebook. Dan renungan firman Tuhan yang kita peroleh. Nah saudara dan saudari, di mana kita makan firman Tuhan, di mana kita dapat belajar firman Tuhan, di mana kita dapat memuji Tuhan, disitulah Sion kita. Sion kita sekarang ini boleh dikatakan lebih canggih daripada Sion pada waktu zaman Israel. Sekarang tidak perlu lagi mendaki bukit, tapi sentuh saja dengan jari satu saja ini. Bila sentuh YouTube, kita dapat memuji, mendengar kesaksian dan sebagainya. Saudara dan saudari, jamaah di mana kita mendengar firman Tuhan, disitulah Sion kita. Dalam Sion kita sekarang ini luar biasa. Ada pelbagai platform yang boleh kita adakan persekutuan. Seperti Google Meet, Zoom meeting. Pada waktu kita adakan saudara, ini hanya terdapat. Kita hanya klik saja, satu kali ketik. Kita boleh buat persekutuan di seluruh negara ini. Biar saudara kita di mana mereka berada asal ada talian, tenet. Kita dapat bersekutu dengan mereka. Kita boleh berinteraksi. Kita boleh untuk melihat muka dengan muka. Cuma tidak dapat sentuh antara satu yang lain. Karena itu hanya dalam handphone. Boleh berdoa bersama-sama saudara yang dikasihi Tuhan. Maka pada waktu kita mengikuti hal-hal yang sedemikian persekutuan doa boleh dibuat. Kita boleh buat untuk acara-acara tertentu saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita mendapat kekuatan. Karena kesaksian-kesaksian yang ada. Firman Tuhan yang kita dengar. Kita dibantu antara satu lain tentang doa. Akhirnya saudara, dengan adanya sedemikian maka kita diberi kekuatan untuk keluar daripada cabaran dalam kehidupan ini. Dengan ini saudara, apa cabaran yang dihadapi? Apa cabaran yang kita hadapi ketika ini? Tentu saja memang banyak cabaran, terutama sekali berhadapan dengan pandemik COVID-19 pada saat ini. Walaupun dengan memuji, dengan menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama, kita pasti untuk dapat keluar daripada cabaran. Untuk itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan cabaran yang ada di hadapan dan cabaran masa akan datang. Mari kita berdoa. Menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena firman Tuhan melalui pagi ini kami mendapat kekuatan. Bagaimana cara mengatasi
ada sukungan-sukungan untuk mengatasinya. Dengan ini kami mohon di dalam nama Yesus, kami berdoa supaya beri kami kekuatan. Kami menyukung antara yang satu dengan lain, agar cabaran kami diberi kekuatan untuk menghadapi cabaran. Sama ada kini dan masa yang akan datang. Di dalam nama Yesus, apa saja cabaran dalam hidup kami, karena kekuatan sokongan daripada doa-doa anak-anak Tuhan, kami dapat mengatasinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita belajar, yang telah disampaikan oleh Pastor Raymond mengenai dengan kekuatan menghadapi cabaran, dan hanya sumber kekuatan kita adalah daripada Tuhan. Oke, pengumuman pada pagi ini, wang persembahan mingguan bolehlah dikumpul dan diserahkan kepada bendahari sidang apabila ibadah bersemuka kelak, ataupun disalurkan ke akaun sidang seperti yang tertara di bawah. Ibadah atas talian ini masih diteruskan sehingga SIB Pusat mengumumkan perubahan diperbolehkan untuk beribadah bersemuka. Sama-sama kita membendung penularan COVID-19 ini dengan mengamalkan SOP yang telah diberikan, yang disediakan oleh pihak berkuasa. Selamat berhujung minggu, Tuhan memberkati.